Besties, selamat datang di InJourney Podcast. Nah, kali ini adalah InJourney Podcast yang perdana. Jadi, kalau teman-teman belum tahu, para Besties belum tahu, InJourney Podcast adalah sebuah wadah buat komunikasi dan menyebarkan informasi-informasi positif kepada para Besties terkait dengan InJourney secara grup maupun orang-orang di dalam InJourney. Jadi, di sini nanti kita bakal ngobrolin banyak hal dan banyak tema dan yang asik-asik juga ya. Nah, kali ini di episode pertama InJourney Podcast, kita bakal ngobrol dengan tokoh yang sudah melalang buana di banyak BUMN. Dan beliau saat ini juga menjadi direksi di InJourney. Nah, penasaran nggak siapa beliau? Ayo, mari kita lihat. Nah, jadi hari ini podcast langsung sama beliau, yaitu Pak Herdy Harman. Siapa beliau? Nanti kita langsung ngomongin aja bersama Pak Herdy Harman. Halo, selamat apa nih Pak? Siang ya Pak ya? Siang. Selamat siang Pak Herdy Harman. Semangat pagi Pak Herdy Harman. Pagi. Siapa? Hari ini kan kita lagi ada ngobrol-ngobrol podcast nih Pak. Tentang InJourney Group buat para besties yang ada di rumah. Nah, mungkin masih banyak juga yang belum tahu siapa itu Bapak. Siapa Pak Herdy Harman? Beliau itu siapa sih? Siapa ya? Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol teman-teman semua para besties, beliau adalah Direktur SDM dan juga Digital InJourney ya Pak ya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih Pak, sebenarnya karir sebelumnya dari Bapak atau profil dari Bapak dulu itu dari mana? SD-nya apa? Mungkin TK-nya apa? Mungkin sampai hingga ke InJourney ini Pak. Boleh cerita-cerita nggak sih Pak? Ya, dipersingkat aja kali ya. Saya kelahiran Bandung. Jadi saya orang USA. Apa itu Pak? Orang Sunda asli. Orang Sunda asli, ya. Jadi lahir di Bandung, TK di Bandung, SD di Bandung, SMA di Bandung, kuliah di Bandung. Nah, yang satu-satunya agak jauh ngambil Master of Law-nya itu lah di Amerika. Oh. Nah, kalau riwayat pekerjaannya sih saya aslinya memang dari Telkom. Masuk dari Telkom dan sampai ke level karir teratas ya sejak di Telkomsel. Itu Direktur SDM Telkomsel. Kemudian sempat ke direksi Telkom juga. Juga masih SDM gitu ya. Nah, saya udah dicap orang SDM kayaknya. Kemudian sempat mampir sebentar di Kementerian BUMN. Kemudian di Direktur SDM BRI. Dan terakhir hinggaplah di sini. Pelabuhan terakhir InJourney. Indonesia Journey. Nah, itu. Jadi luar biasa ya Pak kalau ngeliat dari historikalnya Bapak berarti dari awal memang BUMN banget ya Pak ya? Banget. Berkarir bahkan ya Pak dari BUMN. Dari Telkom, BRI dan kemudian di InJourney. Nah, mungkin Pak kalau dari kami kan pasti kan ada hal-hal yang berbeda ya dari dulu Bapak berkarir dari officer ya Pak ya. Dari officer di Telkom, kemudian ke BRI direksi dan kemudian sekarang di InJourney. Kira-kira apa sih Pak? Bagaimana perasaan Bapak dengan perubahan-perubahan itu dan bagaimana bisa adaptif seperti itu sih Pak? Iya. Nah, tadi saya tegasin dulu, memang karir saya banyak di BUMN, nyobain di birokrasi di kementerian sebentar. Dan ya pernah juga sih dicoba mau di-hijack swasta, cuma saya nggak mau, saking cintanya pada BUMN. Nah, anyway, kalau soal perasaan berpindah-pindah lokasi ya, saya sih karena penugasan ya, jadinya saya enjoy aja, karena dimanapun yang namanya ditugaskan ya kita ikut. Dan kita coba memberikan sesuatu semampu kita dimanapun kita berada gitu ya. Nah, semua punya kesan menarik gitu ya untuk something baru di setiap tempat. Dan memang saya orangnya senang yang baru-baru gitu. Betul. Ya. Kayaknya kalau ada yang baru tuh senang banget gitu ya. Kayak di sini kan dari nol banget tuh. Kayaknya menantang banget gitu. Kadang udah nggak sabar, tapi memang butuh waktu juga gitu. Apalagi membangun sistem gitu. Tapi kita harus coba yang penting kan berikan yang terbaik lah intinya. Betul. Gitu. Nah, setiap industri memang punya karakteristik yang berbeda tuh. Telekomunikasi, bank, dan ini pariwisata dan pendukungnya ya, ekosistem pariwisata ini juga sangat menarik.
Jadi memang semua punya masing-masing caranya dan perasaan masing-masing ya Pak ya. Iya. Dan mungkin kalau saat ini kan Bapak sudah fokus di Injourney Pak sebagai Direktur SDM dan IT-nya dari Injourney. Kira-kira fokus Bapak kepada Injourney terkait dengan direktorat Bapak itu seperti apa nih Pak? Iya. Mungkin saya ini dulu ya, waktu saya mendapat penugasan untuk dimegang Direktur SDM digital gitu ya, dan khususnya SDM, saya mikirnya tuh tidak hanya SDM dalam artian karyawan Injourney Group gitu ya. Saya mikirnya juga SDM pariwisata Indonesia gitu. Saya kepikirnya membangun destinasi atau infrastruktur yang terkait dengan pengembangan destinasi itu one thing gitu ya. The other thing-nya itu kan membangun SDM-nya, manusianya. Makanya kemarin kita coba mulai menggagas adanya Injourney Hospitality House. Nah, ke depan juga lagi disiapkan Injourney Creativity House gitu ya, yang nanti mau kita introduce bagaimana melibatkan stakeholders tempat, komunitas pariwisata untuk sama-sama mengembangkan pariwisata. Betul. Nanti contoh kayak di di airport gitu. Airport itu tidak lagi cara ngelihatnya sebagai airport, tapi dia bisa juga harus menjadi tourism hub, creativity hub itu di airport. Sehingga dengan mindset baru di mana Injourney itu berbasis ekosistem, nah airport menjadi salah satu tempat untuk merangkul ekosistem itu di situ, gitu. Sehingga nanti kebayang saya nih banyak aktivitas, kegiatan kreativitas yang contohnya tadi di airport ataupun di site-site kita gitu ya, di mana kita menghimpun stakeholder terkait. Karena at the end kan kita ini kalau ini disebut bisnis pariwisata itu kan we are making money from people movement, ya kan? Orang bergerak gitu, mau kemana? Nah tujuannya itu yang harus kita kembangkan sehingga airport tidak lagi sekedar airport, airline tidak lagi airline, tapi kita harus mikir seluruhnya termasuk destinasinya, supportnya dan sebagainya. Jadi ekosistem itu yang harus dipikir barengan gitu. Betul. Karena kalau berpikir silo-silo di part of ekosistem ini lebih susah tentu saja kan gitu. Nah itu barangkali yang bisa saya share untuk bagaimana sih di Injourney ini. Artinya itu dari sisi mindset dulu gitu. Nah mengerucut ke SDM-nya Injourney-nya sendiri. Nah ini sebagai holding ini menarik juga. Ini kan holding ini kita sama-sama belajar gitu. Seberapa efektif nih holding ini gitu. Nah kita belajar jadi induk yang baik. Nanti membernya juga harus belajar menjadi member yang baik dalam kerangka harus ada semacam guidance supaya lebih efektif nih. Nah, tapi poinnya adalah terkait dengan program-program saya khususnya misalkan SDM. Ini at the end memang kan SDM itu peranannya luar biasa penting gitu. Pentingnya karena apapun sistemnya kalau dibaliknya orangnya tidak pas gitu ya hasilnya juga kurang bagus gitu. Tapi kalau SDM-nya mumpuni, kuat gitu ya, kulturnya bagus, insya Allah itu bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat menurut saya. Makanya program-program di kita nih di holding sudah mulai meluncurkan beberapa kebijakan nih ya, di tempat saya khususnya. Talent management, corporate culture gitu ya, performance management. Tapi itu kan baru policy. Eksekusinya itu ya di tahun ini nih. Makanya saya sebut tahun 2023 ini the year of execution gitu. Nah, di situ kita memperkenalkan bagaimana talent management itu bisa kita kelola secara integrated. Maksudnya gini, sekarang nanti kita orkestrasikan nih, pengembangan SDM di holding kita ini, mulai dari perencanaannya. Nah, ke depan semua harus terorkestrasi tuh. Tidak boleh ada rekrut masing-masing. Dan diomongin dulu sama kita, semua duduk bareng. Nah, berangkat dari perencanaan yang matang tentang kebutuhan SDM ke depan gitu. Nah, poinnya di sisi strategic focus planning nih, di talent planning, 3 hal yang harus kita pikirkan lebih awal.
Nah, setelah bisnisnya tahu mau kemana nih, sekarang ini kan kita masih mau nunggu finalisasi RJPP nih. Betul. Nah, master plan SDM sedang kita siapkan juga. Nah, tapi di sisi people, kita harus mulai start dari perencanaan. Jadi kayak tadi itu, dari perencanaan itu apa sih? Mulai dari gimana sih ke depan itu kita dapetin orang-orang pas buat industri kita. Yeah. Di situ ngomong karakter. Terus ngomong kompetensinya seperti apa, dan baru ngomong seberapa banyak sih yang diperlukan buat memenuhi tantangan ke depan. Nah, contohlah karakter. Nah, saya ke depan perekrutan itu yang selektif gitu ya. Setelah kita pelan-pelan jam nih, kita ini semua kan pariwisata agak berat kemarin karena COVID ya. Recovery ya Pak ya. Recovery. Nah, saya butuh ke depan itu adalah figur anak-anak muda, kalau itu perekrutan fresh gitu ya, mulai yang di member-member itu yang punya hospitality DNA yang bagus, yang kuat, dan kreativitasnya tinggi. Nah, dua hal itu yang saya sasar, dan alat tesnya juga harus bisa nyasar orang-orang begitu. Jadi tidak sekedar pintar, IPK bagus gitu ya, tapi hospitality DNA-nya itu harus kuat. Kalau orang kerja di engineering itu harus agak beda. Betul. Ya model-model kamu itu kan. Wah, siap Bapak. Jasa gitu ya Pak, baik gitu ya. Orangnya harus cool. Orang-orang kerja di pariwisata tuh harus beda menurut saya ya. Orangnya kalau orang Amerik bilang orang cool guy gitu ya. Bisa gaul, enaken, dan bisa menjual apa yang kita punya, khususnya kepariwisataan kita dan sebagainya. Dan yang kedua harus kreativitas. Karena ini competitive advantage-nya itu harusnya di kreativitas gitu. Tadi ngobrol-ngobrol lagi Pak tentang transformasi SDM. Itu kan nggak bisa lepas dari namanya akhlak nih Pak. Akhlak terutama di semua BUMN tidak terkecuali InJourney. Jadi gimana sih Pak Bapak melihat akhlak dan melihat bagaimana cara mengimplementasikannya di InJourney Group atau dari InJourney itu sendiri? Ya, akhlak itu core values. Nilai-nilai inti. Betul. Kan gitu. Dan akhlak ini layaknya budaya atau value dari satu korporasi gitu ya. Itu menjadi sangat penting gitu. Sangat penting yang melandasi, kalau kita punya Pancasila itu falsafah bangsa gitu ya. Ini juga harusnya menjadi DNA kita nih. Harus mendarah daging. Nah, tapi akhlak is a matter akhlak kalau nggak kita bisa mengimplementasikannya dengan baik. Critical issues-nya itu adalah dieksekusi. Kalau sekarang kan akhlak kita punya 4 staging itu kan, dari inisiasi, intervention, accepting, sama change behavior-nya. Itu tuh harus jadi benar-benar perubahannya. Jadi yang namanya akhlak, tantangannya itu bagaimana kita membumikannya melalui program-program yang relate dengan core business kita. Karena budaya itu teorinya harus part of the business strategy. Kalau itu korporasi itu. Budaya itu bisa disiasatin. Bagaimana nilai-nilai budaya dalam hal ini akhlak itu benar-benar bisa jadi pelumas buat suatu company jump up. Ya jangan jauh-jauh lah. Kalau kebayang nggak sih kalau perusahaan orang-orangnya nggak banget gitu ya, integritasnya diragukan, banyak fraud. Kebayang perusahaan tuh tinggal menunggu waktu aja bom, kan, ya, Pak, ya. Bom, tewas hilang gitu kan. Nah, dan memang standar and Poor itu pernah melakukan survei itu dari 100 world class company khususnya yang di Amerika. Itu di survei 50 tahun kemudian itu 74%-nya itu udah rontok tuh. Gitu. Karena apa? Karena dilanggar values-nya. Nilai-nilai budaya perusahaannya itu dilanggar, orang sudah nggak amanah lagi, kalau bahasa akhlak gitu, integritasnya diragukan, orang udah nggak ada lagi komitmen untuk membangun values-nya itu, udah berat begitu. Makanya yang namanya governance, tata kelola, code of conduct itu tuh harus dijagain. Akhlak itu harus dijagain dan harus ada komitmen sebenarnya dari semua level pimpinan, dari atas sampai bawah, dan tentu saja semuanya gitu. Nah, jadi penting banget bagaimana nilai-nilai
akhlak itu kita laksanakan. Nah ini kan lagi kemarin sudah laporan untuk 2022-nya ya, laporan akhlak. Nah ini tahun ini akan lebih intensif kan, dan programnya akan lebih dibikin tepat sasaran gitu ya, supaya akhlak atau values itu sebagai strategi. Saya bilang seperti itu, yang namanya culture itu bagian dari strategi. Itu bisa menyasar apa yang menjadi concern perusahaan gitu. Contoh misalkan gimana kalau kita masih ada sesuatu yang dirasakan belum sempurna. Misalkan layanan kita entah dimanapun ya, entah di hotel kita, di airport kita, ataupun di tempat destinasi kita. Nah, melalui penanaman nilai-nilai akhlak ini mau kita genjot lebih gitu ya. Contoh nih, kalau hospitality, kompetensi, bisa nggak sih misalkan hotel-hotel kita tuh bisa sekelas benar-benar si Meru nih gitu ya, sekelas bintang 5-nya itu. Nah kalau di-push dari sisi budayanya, membangun profesional kompetensinya bisa dapet tuh. Jadi tapi memang butuh strong leader, butuh role model dari pimpinannya, dari GM-nya. Kalau di airport, GM airportnya tuh yang harus strong, melototin semua, nggak ada AC yang rusak, nggak ada toilet yang tidak tidak layak gitu ya, harus bersih, rapi, dan ramah-ramah semuanya. Pokoknya intinya garis bawahi adalah experience, membangun experience. Traveler experience, customer experience-nya. So, siapapun yang deal dengan in-journey, ujung-ujungnya harus dirasakan, asik nih, keren nih, airportku dapat banget nih, keren, hotelku, tempat destinasiku, Borobudur, Prambanan, Taman Mini, asik banget nih gitu. Nah, wow expression-nya itu harus dapat. Nah, caranya salah satunya diinjek dari values itu ke karyawannya, petugasnya gitu. Nah, sebelum berakhir nih, teman-teman, para besties, kita mau games dulu. Nama gamesnya This or That. Sebenarnya biasa aja sih ya, gamesnya ya namanya. Cuma ya pengen main aja nih Pak, biar kita nggak pusing-pusing amat. Oke, jadi nanti Bapak diminta pilih salah satu nih Pak. Antara yang saya tanyakan A atau B. Bapak milih A atau B dalam jangka waktu nggak terlalu lama lah Pak. Langsung spontan gitu ya Pak. Ada berapa pertanyaan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 doang Pak. Aman ya Pak ya? Oke, mari kita mulai nih besties. Siapa tahu ini ada hobinya dari Pak Herdi juga, saya nggak tahu ya. Pertama Pak, ngomongin pariwisata nih. Kalau pergi nih, koper atau ransel Pak? Koper. Kenapa koper Pak? Karena udah berumur. Pantas bawa ransel. Iya. Ternyata koper nih guys. Kalau yang muda-muda masih muda bawa ransel. Iya, sama dus kalian ya Pak ya. Iya, bawa box Super Mie kemana-mana. Iya, ternyata masalah umur nih guys. Kedua adalah kopi atau teh Pak? Kopi. Kenapa Pak? Suka aja. Suka kopi daripada teh ya Pak ya? Itu refleksi contemplation. Kopi itu nikmat. Emang berat kalau ngomong sama Pak Herdi, ada filosofinya nih besties ya. Lalu ketiga, kan Bapak suka musik nih, kalau kami tahu tuh. Rock atau jazz? Atau keduanya? Jazz. Saya lebih ke jazz. Memang suka menikmati jazznya ya Pak ya? Daripada rock. Karena improvisasinya dalam kalau jazz itu. Oh gitu. Karena hidup juga harus penuh improvisasi. Nah, kalau nggak asik lagi. Nah kan filosofi lagi kan guys, memang Pak Herdi ini. Panutan. Nah kalau anak Gen Z bilang sekarang itu semua serba healing Pak. Berarti pilihan adalah pantai atau gunung? Gunung saya. Gunung. Kenapa? Dulu Mapala atau apa Pak? Nggak, karena saya seneng yang sejuk-sejuk. Pokoknya bisa ini ya Pak ya, kalau ke gunung itu ya Pak ya. Bisa menciptakan kesejukan hati. Buat diimplementasikan di Journey Group gitu kali ya. Ada ide-ide gitu ya Pak ya. Oke, nah ini kalau hobi olahraga nih, golf atau jogging? Golf. Oke, berarti udah handicap tinggi ya Pak ya? Enggak juga. Emang dari dulu golf ya Pak, suka golf? Iya, karena kembali ke umur lagi ya. Karena di usia ini yang golf itu sebetulnya asik lah, artinya suasananya, permainannya. Karena dilawan diri sendiri. Iya. Dan bisa ngelihat visi perkiraan. Kematangan orang tuh diukur dari main golf. Kalau orangnya emosional itu pasti mainnya nggak bagus. Yang dilawan diri sendiri. Betul. Gitu. Memang banyak sih filosofinya golf ya guys ya. Terus kedua, kan kita Bapak lagi pakai kain nih Pak. Lebih suka kain tenun atau batik? Batik lah. Batik.
Karena memang lebih mudah dipakai sehari-hari mungkin Pak? Atau Iya, lebih banyak variasinya kalinya. lebih kenal batik juga mungkin dari dulu ya Pak ya? Iya, tapi tenun juga suka nih. Tapi kalau Sama-sama diaduin bagus ya Pak ya? Sama-sama bagus. Ganti-gantian guys. Kalau Di belakangan lagi suka tenun sebenarnya. Suka batik. Iya. Lalu yang terakhir nih Pak, ini lagi banyak persoalan nih Pak yang sering jadi di Twitter nih Pak. Jadi ada grupnya sendiri Pak. Makan bubur diaduk atau nggak diaduk Pak? Saya dari dulu diaduk ya. Diaduk ya Pak ya? Kenapa tuh? Emang cita rasanya semakin nikmat atau Iya, apa? karena setelah diaduk baru kerasa tuh cita rasanya. Tuh guys, bagi grup yang besties yang grup nggak diaduk, kita nggak friend nih. Saya juga diaduk nih Pak. Lebih enak diaduk ya Pak ya. Ada. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Dan mungkin terakhir nih Pak, sebelum kita closing, harapan Bapak nih buat para besties muda, besties senior, kira-kira harapan Bapak itu apa kepada mereka? Harapan saya, apalagi nih in journey gitu ya, ekspektasi pemerintah kan tinggi banget ke kita nih. Betul. Karena memang pemerintah membentuk holding ini menurut saya benar banget. Membangun berbasis ekosistem ini benar banget. Karena persoalannya adalah pada saat negara-negara semua bergeser sumber pendapatan negaranya ke pariwisata. Kamu perhatiin tuh ya, Uni Emirat Arab jangan ditanya. Saudi Arabia even ngerubah konstitusi itu untuk pariwisata ya Pak ya? Untuk lebih turis friends pariwisata. Semua lari ke pariwisata. Jadi kita sendiri yang aset pariwisatanya luar biasa ini harusnya bisa lebih optimal diperankannya. Dan harapan pemerintah yang tinggi kita itu ya hopefully tidak mengecewakan lah. Kalau kata Beatles, don't let government down. Iya, betul. Jadi untuk mewujudkan itu butuh komitmen kita semua nih, keseriusan kita semua supaya holding ini menjadi korporasi yang efektif untuk dijadikan tool pemerintah di dalam mengembangkan pariwisata, mengelola pariwisata ke depan. Gitu. Nah, oleh karenanya dari perspektif saya kembali, bagaimana sekarang insan-insan in-journey besties ini bisa terus berkolaboratif gitu ya, terus meningkatkan values-nya untuk bisa berkontribusi tadi ke pekerjaan yang sedang kita lakonin, at the end kan ke pariwisata Indonesia. Betul. Nah, kedua, bagaimana membantu nilai-nilai akhlak ini berkembang. Jadi akhlak itu harus jadi DNA, amanah gitu. Memang ya harus amanah. Ya. Begitu kita dapat pekerjaan, jadi apapun kita, just do the best gitu. Dan kita harus kompeten. Kompeten itu tidak harus segala sesuatu menunggu ditugaskan atau mendapat penugasan pelatihan dari perusahaan. Contoh itu ya. Tapi kita as a pribadi juga harus keep update gitu, mengembangkan pengetahuan, soft skill-nya sendiri harus terus diasah gitu. Itu karena itu membangun kompetensi. Betul. Nah, kemudian di sisi lain harus ya harmoni, menjaga keharmonisan. Kesejukan tadi saya bilang. Indah banget kalau kerja udah sejuk, enak, kompak, nyaman, udah top. Pengalaman saya tuh kalau udah solid kerja itu enak semua ya Pak ya? Nah, ya kayak lagu You and Me Against the World, kalau pernah dengar. Kayaknya emang angkatannya Pak Herdi agak berbeda ya kan. Nah, mungkin loyal, betul. Nah, loyal memang harus loyal. Karena kalau nggak lurus nih susah. Kalau masing-masing bawa karpetnya nggak satu lurus loyalitasnya. Satu visi yang sama ya Pak ya. Ya, adaptif. Nah, harus itu kunci memang. Dimanapun kita harus bisa beradaptasi. Karena benar itu, karena kita harus bisa menyesuaikan di dalam segala hal. Jadi in-journey bestie harus bisa. Nanti sekarang di pegawai P1 besok jadi pindah ke grup mana lagi member, itu harus bisa menyesuaikan. Dan kembali yang terakhir ada kolaborasi. Nah, nilai-nilai kolaborasi itu karena nggak bisa lagi kita menjadi jagoan sendirian, Superman, Superwoman, Superboy, Supergirl, tapi intinya harus jadi super team yang strong. Gitu kalau mau ngebangun. Nah, nilai akhlak inilah yang memang harusnya terus kita asah. Iya, kita betul Pak. Dan juga mungkin tadi untuk kita pribadi para besties, jangan cuma hospitality-nya juga ya Pak ya. Kita harus meningkatkan hospitality lagi. Kalau ini bagian dari kompetensi memang jadinya ya, bagaimana meningkatkan hospitality nih sebagai DNA yang spesifik nih yang ada di kita nih untuk terus kita asah. Gitu. Nah, gitu para besties. Jadi kita harus tetap
mantap, tetap yakin bahwa ekosistem pariwisata itu semakin lama kan semakin tumbuh ya Pak ya. Benar. Jadi semakin recovery ya Pak ya. Bener, saya pede banget nih. Ini buat, Pede. Nah, tuh. journey besties nih. Aku yakin banget ini bakal gede banget. Nah tuh best. Bakal gede banget nih perusahaan. Saya yakin seiring dengan kemajuan pariwisata, Yes. insya Allah masa depan kita cerah gitu ya. Injourney Group, para member dan lain-lain pasti akan semakin maju ya Pak. Semakin Apalagi maju. kalau dia dari siklusnya sudah mulai membaik semua nih ya Pak ya. Betul. Nah, gitu, betul. ayo Pak Herdi aja yakin, para besties dan juga saya pasti harus lebih yakin untuk Injuni secara grup. Gitu ya Pak ya. Bener banget, bener. Baik, terima kasih Pak Herdi Harman. Sama-sama. Terima kasih para besties. Jangan lupa kita bakal ketemu lagi tokoh-tokoh luar biasa baik di Injuni Group maupun nanti sama anak-anak muda di Injuni Group. Nah, kita akan ketemu lagi di Injuni Podcast selanjutnya. Bye. Salam Injuni. Salam.